Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya tetap kuat, sehat dan penuh semangat ya. Puji Tuhan, kita memasuki awal pekan ini di dalam penyertaan Tuhan, dan kita percaya di sepanjang perjalanan kehidupan kita, hari-hari yang akan kita lewati ke depan, Tuhan pun akan selalu menyertai kita. Amin. Saudaraku, sebelum saudara melanjutkan aktivitas, coba kita merenungkan apakah hari ini sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mengerti firman-Nya dengan baik, dan kita dapat melakukan segala aktivitas berdasarkan firman Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam segala aktivitas dalam hari-hari yang lalu, Tuhan menyertai. Dan kami percaya dalam aktivitas kami satu hari ini pun, kasih-Mu akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti, dan kami dapat melakukannya dengan baik dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 18 Desember 2023, tertulis dalam kitab Mazmur 86 ayat 12, dalam bahasa Batak Psalmen 86 ayat 12. Demikianlah dikatakan: Asahu puji ho ali Tuhan dewataku sian nasa rohaku, jala hupa sangap guarmu saliling-lilingna. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hari-hari kita akan berakhir di sepanjang tahun 2023. Tidak terasa kita akan mengakhiri tahun ini, dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2023 ini. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita pikirkan ketika kita menjalani hari-hari kita? Apakah kita melewati hari begitu saja? Datang pagi, pergi, malam tiba, dan berlalu begitu saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah setiap hari hidup kita merasakan sesuatu yang baru. Kita bisa merasakan bagaimana tangan Tuhan merawat, menjaga, dan memelihara hidup kita. Bagaimana kasih-Nya selalu melindungi, mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Memang, jika kita berorientasi kepada persoalan, kepada masalah-masalah kita, kepada beban hidup kita, maka kita tidak akan bisa melihat dan merasakan betapa besarnya kasih Allah. Tetapi, ketika kita mau melihat besarnya kasih Allah, sehingga bagaimanapun beratnya persoalan kita, besarnya masalah-masalah yang ada, itu tidak akan mengubah hati kita mencintai Dia. Justru dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam peristiwa yang berat yang kita alami setiap hari, disitulah kita semakin merasakan kedekatan dengan Tuhan. Karena Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melewati, untuk dapat mengatasi segala pergumulan yang sulit yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimanakah pengenalanmu akan kebesaran Tuhan? Akan cinta kasih-Nya? Renungan kita pada hari ini mengingatkan dan mengajar kita sebagaimana Daud yang terus percaya di dalam hidupnya kepada Tuhan.
Di dalam pergumulannya, di dalam penderitaannya, di dalam kesakitannya, Daud terus berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan dia percaya kalau Tuhan akan mendengarkan doanya. Dia percaya kalau Tuhan akan memelihara hidupnya. Dia percaya karena dia dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita demikian. Kita percaya apa yang kita pinta, apa yang kita harapkan pasti didengarkan Tuhan. Dan jika kita hidup di dalam kebenaran, apapun yang kita pinta pasti akan diberikan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus mengingat akan kebaikan Tuhan yang dikerjakan dalam hidup kita. Berdoalah hanya kepadanya, mintalah hanya kepadanya. Tuhan mengajar kita untuk meminta, mencari, dan terus mengetuk. Dan percayalah, ketika kita meminta di dalam iman, Tuhan akan memberikan. Ketika kita akan mencari di dalam pengharapan, Tuhan akan menunjukkan. Dan ketika kita terus mengetuk dengan ketaatan, maka Tuhan akan membukakan pintu berkat, pintu sukacita, pintu kasih yang sangat besar kepada kita di dalam kehidupan. Sehingga kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku, jangan biarkan hari-harimu berlalu begitu saja. Jangan biarkan hidupmu hilang entah kemana. Tetapi marilah kita terus merenungkan hidup kita hari lepas hari. Mau kemana jika kita berakhir dari dunia ini? Tentu semua orang-orang yang percaya ingin hidup bersama-sama dengan Bapa di surga, di dalam kekekalan. Sebab itu saudaraku, jangan biarkan dirimu terhilang, terhanyut terbawa arus dunia. Tetapi marilah kita terus dengan segenap hati bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Dengan segenap hati menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya ke dalam tangan pengasihannya. Percayalah saudara, seberat apapun pergumulanmu saat ini, sesakit apapun penderitaanmu hari ini, Tuhan tidak pernah diam. Dia tidak pernah meninggalkan asalkan kita percaya. Memang saya tahu itu bukanlah hal yang mudah bagi kita yang sedang bergumul, yang sedang susah, yang sedang sakit berat. Tetapi percayalah saudara, di dalam ketidakmampuan kita, sebagaimana Daud di dalam berbagai-bagai penderitaannya, di dalam ketidakmampuannya, dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya akan pertolongan Tuhan. Sebab itu, marilah kita meletakkan seluruh kehidupan kita. Karena kita tidak pernah salah jika meminta kepada Tuhan. Kita tidak keliru jika kita hanya berharap kepadanya. Dia akan menolong kita. Dia akan menjaga kita, melindungi, memelihara hidup kita. Dia akan menunjukkan jalan keluar bagi persoalan kita. Dia akan memberikan kesembuhan, kekuatan bagi kita yang sedang menderita. Karena Tuhan kita Maha Kuasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bagi Dia tidak ada perkara besar yang terjadi dalam hidup manusia yang tidak bisa diselesaikan. Kiranya kita tetap percaya, tetap menyerahkan seluruh kehidupan kita, dan teruslah dengan segenap hati bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, untuk setiap penguatan di dalam firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu hari-hari hidup kami lewati tidak dengan mudah. Tetapi di dalam penyertaan-Mu kami bisa melewatinya sampai hari ini. Bahkan penyertaan-Mu akan terus ada sampai kehidupan kami nanti. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami, seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.